Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Tajam Dialog dalam tema menuju Pilkada Jember yang sehat, damai, dan aman. Dan saat ini di studio Jember 1 TV telah berganti narasumber, tapi masih dengan satu naungan yaitu Forum Pembauran Kebangsaan. Telah hadir sekarang adalah Bapak Kiai Haji Misbahus Salam sebagai Ketua FPK. Halo Bapak, bagaimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam. Iya, Ini Bapak Kiai Haji Misbahus Salam. Saya manggilnya apa ini Pak? terserah. Terserah. Bapak Salam atau Bapak Mis? Bisa. Bapak Salam ini ya manggilnya Iya, ya Pak. iya. Misbah. Bapak Misbah. Misbah, Oke. iya, iya. Bapak Misbah. Ya Bapak menjabat sebagai Ketua Forum Pembauran Kebangsaan. Sudah berapa lama Pak? Sudah 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Bagaimana Ya, rasanya mengemban amanah sebagai ketua ini Pak? saya sangat senang sekali karena FPK ini terdiri dari berbagai macam suku, bahkan lintas agama. Lintas agama. Jadi rasa ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia yang harus sama-sama dimuliakan itu cukup terasa dalam batin saya. Sehingga semua elemen merasa satu saudara. Apa yang mungkin menjadi keluh kesah selama menjabat sebagai ketua Pak? Ya biasalah keluh kesah karena banyak di antara pengurus memiliki kesibukan-kesibukan. Sehingga kegiatan kita ini tidak setiap hari. Tapi alhamdulillah beberapa persoalan-persoalan yang muncul di Jember diatasi oleh FPK. Sehingga masyarakat tidak terjadi hal-hal yang menimbulkan perpecahan di antara suku, di antara lintas agama pun di Jember ini cukup kondusif. Cukup kondusif, ya. Berbicara mengenai persiapan dan juga kesiapan dalam Pesta Demokrasi Serentak 9 Desember 2020, pastinya dibutuhkan peran dan fungsi dari FPK sendiri ya Pak. Apa yang melatar belakangi FPK peduli terhadap penyelenggaraan Pilkada di Jember ini Pak? FPK ini sebuah lembaga yang terdiri dari berbagai macam suku, bahkan lintas agama. Sehingga di dalam pilkada yang akan datang ini, kami sangat mengharapkan pilkada berjalan dengan damai, aman, penuh dengan rasa persaudaraan. Nah, sehingga FPK akan mendorong masyarakat untuk mengikuti pilkada ini sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi harus taat kepada aturan. Nah, FPK ini ada berbagai macam suku, sehingga jangan sampai dibenturkan antar suku, bahkan antar agama, karena persoalan politik. Karena di atas politik itu katanya Gus Dur adalah kemanusiaan. Wow, sangat luar biasa sekali apa yang disampaikan. Ya, dengan adanya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat terkait peran dan fungsi FPK sendiri untuk peduli terhadap Pesta Demokrasi Serentak ini Pak, bagaimana respon dan juga animo dari mereka Pak? Alhamdulillah sampai saat ini masyarakat saya lihat berjalan dengan aman dan juga masih mengedepankan nilai-nilai moralitas. Nah, nilai-nilai moralitas ini jangan sampai dikeruhkan oleh persoalan-persoalan yang sifatnya instrumen. Sifatnya instrumen itu maksudnya hanya persaingan yang kemudian saling mencaci maki, saling mendiskreditkan, saling menjelek-jelekkan. Nah, oleh karena itu FPK akan mengarahkan masyarakat, mari silahkan Anda mendukung kepada 3 calon itu, tapi sanjung calonnya. Visi misinya sampaikan kepada masyarakat. Jangan sampai saling mendiskreditkan, saling menjatuhkan antar satu dan yang lain. Kalau ini dilaksanakan, insya Allah pilkada itu akan berjalan dengan harmonis. Sejauh ini bagaimana Pak respon dari mereka, dari masyarakat Nah, sendiri? alhamdulillah memang ada percik-percik sedikit ya. Ya karena ini namanya kontestan, kadang-kadang antar pendukung itu
juga saling mendiskreditkan. Nah, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan juga menurut saya juga perlu kalangan muda, ya, itu harus berperan di sini. Perannya apa? Kita sosialisasikan kepada masyarakat bahwa pilkada ini adalah wasilah, pelantara, bukan tujuan. Jangan sampai karena persoalan pelantara atau wasilah, ya, bahasa saya itu wasilah, pilkada itu wasilah, bukan tujuan, kemudian merusak sendi-sendi yang memang sudah baik. Nah, sehingga saya bersama pengurus FPK selalu ada pertemuan, dan dalam pertemuan ini ayo masing-masing suku ini menjaga sukunya masing-masing. Di Jember ini terdiri berbagai macam suku. Ada suku Madura, ada Jawa, kemudian ada Sunda, bahkan ada dari Timur Leste dan lain sebagainya. Banyak macam suku. Dan di setiap suku itu memiliki pemimpin dan komunitas. Sehingga saya berharap kepada pengurus FPK bisa mensosialisasikan kepada masing-masing anggotanya, masing-masing sukunya untuk menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan serta ketentraman yang ada di Jember ini. Mungkin bisa diartikan terjadi gesekan seperti itu ya Pak. Ya memang kita mengetahui bahwasanya setiap pelaksanaan pesta demokrasi selalu dihantui dengan adanya gesekan, bahkan tak jarang terjadi perpecahan antar pendukung. Nah, peran apa yang bisa dilakukan oleh FPK sendiri agar masyarakat khususnya untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan? Seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa di atas politik itu adalah kemanusiaan. Manusia ini dari bahasa Anas, Anis, Anisah, insan. Nah, artinya itu apa? Insan ini harmoni, saling menghargai, saling mencintai, saling menyayangi. Jadi bertentangan dengan ekstrim, irhab, syiddah yang dengan kekerasan, itu bukan perbuatan manusia. Manusia ini akan menjaga ukhuwah, akan menjaga persaudaraan, akan menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Saya yakin kalau orang itu nilai-nilai kemanusiaan ini betul-betul dikedepankan, dia tidak akan menyakiti orang lain. Menyakiti itu sesuatu yang merugikan kepada dirinya. Justru dia akan memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Nah, FPK ini kami sampaikan kepada sahabat-sahabat pengurus FPK. Ayo, nilai-nilai kemanusiaan ini, nilai-nilai insaniyah ini harus disampaikan. Nilai-nilainya adalah mari hidup yang harmoni dengan penuh persaudaraan. Bapak, kalau menurut Pak Misbah sendiri dalam pelaksanaan pilkada ini bagaimana gambaran atau mungkin prediksi Pak? Saya pikir di Jember ini ada 3 kandidat, ada 3 calon ya. Nah, memang ada perebutan komunitas saya lihat. Ada yang merebut suara NU, ada yang merebut suara nasionalis, ada yang merebut suara di luar itu. Nah, saya pikir persaingan di antara para kandidat untuk merebut suara itu hal yang sudah biasa. Namun yang terpenting yang perlu saya sampaikan adalah di tengah-tengah COVID-19 saat ini, mari kita ikuti apa yang menjadi peraturan pemerintah, apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena saya yakin aturan pemerintah dan apa yang telah menjadi kebijakan pemerintah itu untuk masalihul ummah, untuk kebaikan umat itu sendiri, tidak untuk mencelakakan umat. Sehingga kalau di pilkada ini audiennya dibatasi, itu wajar. Nah, sehingga para calon juga harus mengikuti. Nah, akan tetapi hal yang seperti itu kadang-kadang tidak bisa dihindari membludaknya masa yang datang. Nah, dalam kondisi yang seperti ini
tentunya harus ada kearifan. Kearifannya bagaimana? Harus disampaikan kepada masyarakat untuk pertemuan yang akan datang. Mungkin jangan sampai membludak seperti ini, karena kita ini sedang dalam keadaan pandemik, kan begitu. Nah, oleh karena itu yang perlu dilakukan oleh 3 kandidat ini tetap berpegang teguh kepada aturan yang ada. Bapak, selain sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat, khususnya tentang persiapan pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2020, apa peran FPK pada waktu pelaksanaannya, Pak? Nah, peran FPK ada 2 langkah. Pertama, langkah kita ini secara fikriyah, pemikiran. Jadi mungkin ada yang seperti saat ini, kita mendekati media. Yang kedua, kita menulis di medsos atau di media cetak dan lain sebagainya. Jadi pikiran-pikiran, karena di FPK ini juga ada profesor, ada doktor, ya, kemudian juga ada akademisi dan juga ada orang yang di lapangan. Nah, kami akan meminta kepada beliau-beliau untuk menyampaikan pikiran-pikirannya supaya memberikan kontribusi konkret agar pilkada ini berjalan dengan aman dan damai. Yang kedua, tentunya FPK ini memiliki jaringan suku, jaringan persahabatan, jaringan organisasi dan lain sebagainya. Jadi nanti di masing-masing jaringan ini ada pertemuan untuk mensosialisasikan supaya nanti ketika pelaksanaan pilkada jangan sampai terjadi hal-hal yang negatif, hal-hal yang merugikan kepada negara, hal-hal yang merugikan kepada masyarakat. Ikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Artinya pada pelaksanaannya tersebut FPK apakah juga turun langsung untuk mengamankan pesta demokrasi tersebut, Pak? Ya, tentunya FPK ini bukan TNI, bukan Polri, karena bukan Panwas. Mereka sudah memiliki tugas masing-masing di situ. Nah, gerakan kita 2 jalur itu tadi, fikriyah, pemikiran, dan juga sosialisasi melalui jaringan masing-masing suku, agama, dan juga jaringan persahabatan yang ada di institusi FPK. Ya, berarti sangat jelas sekali ya, sangat Pak. Jelas. Baik, Bapak sebagai lembaga swadaya di bawah naungan pemerintah daerah, langkah konkret apa yang bisa dikontribusikan kepada pemerintah daerah dari FPK? Nah, langkah konkret kita, kontribusi kita kepada pemerintah sudah sangat jelas. Kami seringkali melakukan seminar, serasehan, dan juga FPK ini selalu ikut dalam pertemuan silamas, ya, dalam pertemuan lintas agama, lintas suku, lintas tokoh, dan lain sebagainya. Nah, di dalam pertemuan-pertemuan itu kita sering memberikan kontribusi pemikiran untuk pemerintah. Jadi bagaimana pemerintah ini harus memiliki kebijakan yang, kalau bahasa saya, karena saya itu santri, santri itu kan tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi kebijakan seorang pemimpin, kebijakan pemerintah itu harus memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Jangan sampai pemerintah itu kemudian memiliki keputusan atau kebijakan yang berdampak negatif kepada masyarakat. Kemaslahatan, kebaikan masyarakat itu adalah segala-galanya. Bapak, mungkin ada pesan atau himbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Jember? Ya, himbauan kami kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Jember, mari ikuti pilkada ini sesuai dengan aturan dan undang-undang yang ada, dan mari pada tanggal 9 Desember 2020 datang ke TPS masing-masing dengan ini, perlu diingat saya punya pantun.
Pak, kalau gini nomor 1 nanti Pak Enggak, takutnya. pantun. Gini oh 5. Pantun ya, pantun. Gimana, Pak? Tidak terkait dengan itu. Pantun saya itu adalah dunia yang luas dan indah ini tidak akan mampu menampung dua orang yang saling bermusuhan, tapi sejengkal tanah akan mampu menampung beribu-ribu orang yang saling mengasihi. Sangat luar biasa sekali. Itu. Jadi jangan bermusuhan karena persoalan pilkada. Kita rajut ukhuwah kebersamaan. Hidup ini, pilkada ini sementara. Sementara kita akan hidup di Jember bertahun-tahun. Bahkan kita akan tua. Kita butuh sahabat, kita butuh teman, kita butuh saudara. Makanya walaupun sejengkal tanah itu akan mampu menampung beribu-ribu orang yang saling mengasihi. Tapi walaupun luas Jember, tapi ada musuh. Gak enak hidupnya. Gak enak. Memang sangat dibutuhkan nih tausiah seperti ini. Maka dari itu, saya khususnya menjadi masyarakat Jember bangga ini Pak dengan adanya FPK yang menaungi berbagai macam suku, ras, dan agama tentunya. Ya, Bapak terima kasih atas kehadirannya di studio Jember 1 TV tentunya untuk mensukseskan Pilkada Serentak 9 Desember 2020. Pemirsa, Pilkada Serentak 2020 sendiri bertujuan untuk memperkuat demokrasi yang berarti bagaimana agar proses pilkada tidak sekedar hadir, dirayakan, serta terselenggara secara prosedural, lancar, aman, dan sehat. Tetapi juga dapat dirasakan hasilnya secara substantif oleh rakyat Jember. Semoga dalam Tajam Dialog kali ini FPK dapat memberikan pengetahuan kepada kita semua akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan, sekaligus membentengi masyarakat dari segala pengaruh negatif serta dapat menyikapi secara bijaksana berbagai isu yang berpotensi menyebabkan perpecahan dalam masyarakat. Saya Primar Fantari bersama kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih juga Bapak. Sampai jumpa.